Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Urusan, dan Bapak Ibu Guru SMP 10 Mataram yang berbahagia. Mohon izin pada saat yang baik ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi kegiatan ini adalah merupakan hasil dari pendidikan saya di guru penggerak di modul 1.4. Budaya positif ini adalah, kalau kita bayangkan Bapak Ibu, dari namanya budaya positif, hal yang sangat istimewa yang kita impikan mungkin untuk sekolah kita, dan untuk terwujudnya pembelajaran yang lebih baik, bagaimana kita mengidam-idamkan tidak ada lagi di sekolah kita hal-hal yang berbau negatif. Nah, budaya positif ini sesuai dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini merupakan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi sekolah ini fokus utamanya adalah murid. Terus dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan. Kita tidak hanya mentransfer pengetahuan, Bapak Ibu sama-sama kita sudah pahami, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita membayangkan murid-murid ini memiliki karakter yang positif, terus nanti akhirnya dari budaya positif yang kita buat di lingkungan sekolah, mereka bisa belajar senang di sekolah, hanya merasa nyaman. Setiap warga sekolah dengan terbentuknya budaya positif ini akan merasa nyaman dan senang berada di sekolah, tidak menemukan hal-hal yang membuat anak-anak kita menjadi murung, malas, atau melakukan hal-hal yang negatif. Dan nanti pada akhirnya murid-murid kita ini bisa meraih keselamatan, Bapak Ibu, suatu yang sama-sama kita idamkan bagi manusia dan masyarakat, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif ini secara menyeluruh, Bapak Ibu, dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi yang diinginkan. Seperti visi sekolah kita, Bapak Ibu, religius, berkarakter, berprestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Jadi budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang perlu kita pahami. Ini sebagian besar diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dipadukan dengan pemikiran psikolog modern, Bapak Ibu. Jadi di sini nantinya kita akan mengenal apa sih disiplin positif, terus nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan perubahan paradigma belajar. Jadi kalau seperti tadi Bapak Ibu, paradigma belajar yang baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, salah ketik sedikit itu, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya setiap kita sudah memahami profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ya, yang ada 6 itu, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Seolah-olah memegang sesuatu yang sangat berharga yang tidak ingin dilepaskan. Nah, kawan di samping Bapak Ibu berusaha melepaskannya, Bapak Ibu. Ini erat kaitannya nanti dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Boleh Bapak Ibu dibawakan seperti apa yang disampaikan di tayangan.
Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda. Yang B ini boleh membujuk dengan cara membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan. Boleh dicoba Bapak Ibu sekalian 30 detik, tidak lama-lama. Silahkan Bu Wing dan Bu Putri mencoba juga, siapa yang menggenggam dan siapa yang mencoba membuka. Jadi Bapak Ibu boleh berkabar perasaan. Ini cincin yang sangat berharga ini. Ini cincin yang sangat berharga. Saya genggam. Oke. Ya cukup Bapak Ibu ya 30 detik. Apakah Anda membuka kepala tangannya itu pertama? Terus kenapa Bu Wing? Kenapa Bu Wing? Ini yang ditanyakan, yang kepala tangan ini kenapa dia membukanya? Yang pertama saya mengadu kekuatan apakah dia mampu atau tidak. Yang kedua alasan saya buka langsung karena saya kasihan. Karena ada perasaan kasihan. Jadi jawaban dari Bapak Ibu semua mungkin nanti ada yang sama, ada yang bervariasi untuk yang pertama dan kedua. Ada yang mungkin tertahan tidak membukanya, ada yang kedua mungkin dia membukanya dengan alasan yang bermacam-macam. Ini kemungkinan jawaban Bapak Ibu. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk kepala tangan. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Nah, yang memegang kontrolnya apakah yang memegang kepala tangan, apa yang berusaha membuka? Yang mengepalkan tangan, memegang kontrol Bapak Ibu. Kita membuka atau menutup. Nah, seperti itulah gambaran kita bersama rekan guru kita di sekolah, bersama mahasiswa kita Bapak Ibu. Bagaimana mereka kalau dipaksakan terbuka, dipaksakan dengan hukuman, siswa-siswa kita mungkin dia. Jadi kita akan belajar bagaimana membudayakan hal-hal yang positif. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol itu Bapak Ibu. Ilusi guru bisa mengontrol muridnya. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Kita akan mencoba membandingkan stimulus respon dengan teori kontrol Bapak Ibu. Yang diungkapkan oleh dokter tadi, Dr. William, adalah teori kontrol. Kalau sebelumnya stimulus respon ini beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita semua ini sama, sedangkan teori kontrol belum realitas kebutuhan berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, setiap orang yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang keempat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya kalau yang di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini Bapak Ibu, yang satu kita paksakan dia orang sama pandangannya kayak kita. Yang kedua, dia lebih, yang terkontrol lebih mengajak kita untuk memahami kenapa orang lain berbeda dengan kita dan tidak harus sama. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ada alasannya setiap yang dilakukan itu baik. Kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, dan kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah dia dibujuk ternyata tidak mau, akhirnya dipaksa kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, mode berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau
quality control semuanya menang, tidak ada yang kalah, menang dan menang. Bapak Ibu, kalau dulu kita pernah dengar pepatah menang jadi arang, kalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Kalau di sini tidak ada yang kalah Bapak Ibu di peer control ini. Jadi sama-sama menang. Nanti tahapan selanjutnya kita akan bicarakan bagaimana kita menangani siswa kita sehingga dia tidak merasa bersalah, tidak merasa dihukum, dan dia merasa kesalahannya itu adalah proses dia untuk belajar, tidak ada di segitiga restitusi. Yang kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita, apa telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali, apa sesungguhnya disiplin itu dan kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu ini bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita ini, apakah sudah efektif, sudah berhasil atau bagaimana? Respon Bu, belum efektif. belum efektif. Mungkin bisa diceritakan alasannya menyampaikan bahwa belum efektif. Masih banyak anak yang misalnya mengeluarkan baju masih ada, terus pakai seragam tidak sesuai dengan jadwal, sesuai jadwal hari. Seragam yang dipakai, ada yang pakai pramuka, ada yang pakai baju imtak. Nah itu belum Pak, contohnya. Ya, ya. Jadi pada penglihatan Bapak Ibu bahwa kita belum mengikuti aturan, begitu Bu Romi ya? Sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Nah nanti kita akan berusaha memahami kenapa anak-anak tersebut tidak mengikuti aturannya. Jadi terkadang nanti ada posisi-posisi kita sebagai guru, ada posisi kita guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada posisi kita sebagai teman, ada posisi kita sebagai pemantau, dan nanti yang diharapkan di kita semua ini adalah kita sebagai manajer Bapak Ibu, sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi mari kita lihat kenyataan diri kita Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita Bapak Ibu? Ya kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, seperti yang telah disampaikan Bu Romi tadi, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ada yang tidak patuh, ada yang mengeluarkan baju, ada yang tidak pakai baju sesuai dengan jadwalnya, itu yang disampaikan oleh Bu Romi tadi. Jadi kata disiplin yang sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ini ada faktor eksternalnya, jadi peraturan, terus guru yang mengatur, itu faktor eksternal. Yang diharapkan pada budaya positif ini, disiplin positif adalah kesadaran yang muncul dari siswa tersebut bahwa dia mengakui bahwa yang dilakukan itu adalah hal-hal yang baik yang akan bermanfaat untuk dirinya, untuk lingkungannya, dan untuk semua orang. Jadi kebajikan universal itu yang ingin kita tanamkan kepada siswa-siswi kita, sehingga bukan karena dia dapat ancaman akan dapat sanksi, akan dapat hukuman, itu yang menyebabkan ada aturan. Nah jadi kalau sementara misalnya kita anggap kalau ada Pak Ismul, anak-anak berbondong-bondong lari menuju ke sesuai dengan arahan, tapi kalau sementara sebagian teman yang lain mungkin agak diajukan. Kenapa? Karena Pak Ismul mungkin orangnya tegas, pemberani, gagah perkasa, sehingga dikampuni sama siswa. Jadi seumpama tidak ada Pak Ismul, berantakanlah dia lagi sekolah itu. Jadi yang ini bukan karena faktor internalnya, faktor eksternal. Kita berharap kesadaran itu muncul dari diri kita masing-masing, bukan hanya pada siswa Bapak Ibu. Kejadian ini juga diharapkan pada guru yang utamanya. Disiplin positif ini pada guru Bapak Ibu yang utamanya, karena di mana guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Jadi diharapkan kalau karena takut tidak enak sama kepala sekolah, takut kena teguran, terlambat masuk kelasnya karena itu, atau masuk kelas dengan tepat waktu tapi berharap dapat pujian, dapat penghargaan, dibilang hebat sama teman-teman. Nah seperti itu, ada hal-hal seperti itu nanti akan tampil di sini, sehingga ada pilihan-pilihan kita sebagai guru Bapak Ibu, bagaimana kita sebenarnya punya keyakinan bahwa hal-hal yang merupakan nilai-nilai kebajikan
universal itu adalah hal-hal yang harus kita akui bersama, harus kita sepakati bersama bahwa itulah yang baik untuk kita dan lingkungan kita. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kata disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar, artinya belajar Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan serta tanpa ancaman atau hukuman. Disiplin positif itu dia melakukan suatu itu bukan karena akan dikasih imbalan, akan dikasih hadiah Bapak Ibu, bukan juga dia melakukan itu karena adanya hukuman atau ancaman. Jadi disiplin positif ini betul-betul murni diharapkan dari internal diri yang menyadari bahwa baik yang dilakukan maka baik hasilnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana yang dimaksud kebajikan itu Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi dan organisasi. Dilihat sama-sama Bapak Ibu ya, nanti kita lihat. Kita jalan. Ada kesalahan link itu Bapak Ibu, seharusnya pada saat saya klik dia muncul nilai-nilai kebajikannya. Ibu ada juga yang lainnya. Ini IBU Primary Years Program mirip seperti YHP Bu Putri. Jadi di sini ada toleransi, rasa hormat. Ini kebajikan yang universal Bapak Ibu. Kita harus bisa bertoleransi, harus bisa saling menghormati, harus punya integritas, harus bisa mandiri, menghargai, apresiasi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi nanti ada soal Bapak Ibu, kemarin saya disaksikan oleh Pak Masuri menjawab nilai-nilai kebajikan. Ternyata betul semua Pak Masuri ya. Kemarin semua kaget Pak Masuri, ada yang benar katanya. Bukan tidak ada yang benar, nanti kita lihat Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan sangat banyak Bapak Ibu, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi semua ciptaannya Tuhan ini kita cintai, asal jangan salah mencintai Bapak Ibu. Cinta pada tempatnya, cinta yang dimaksudkan di sini bukan cinta yang aneh-aneh Bapak Ibu ya. Terus kejujuran, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, bukan rendah diri, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Bayangkan nilai-nilai yang hadir di lingkungan kita Bapak Ibu, begitu nyamannya kita akan bersama-sama. Terus petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, dan selanjutnya Bapak Ibu ya kurang lebih dia sama. Nah, baik. Ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Lihatlah daftar peraturan di bawah ini, kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan dari peraturan tersebut. Coba saya minta Pak Jumenop yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada dalam tindakan ini Pak Jo? Tadi ada kan banyak contoh nilai kebajikan. Apakah ini merupakan bentuk kasih sayang, bentuk cinta sama Tuhan, atau apa Pak Jo? Kembalikan barang ke tempatnya. Misalnya barangnya Pak Jo kan sudah boleh 100% dipinjam nih, dipinjam tidak dibalikin. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Selanjutnya mungkin Pak Harwan bisa membantu Pak Wan, dilarang mengganggu orang lain, termasuk nilai kebajikan yang mana? Sopan santun. Selanjutnya mungkin Pak Joni, yang dimohon kesediaannya Pak Joni hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Integritas. Selanjutnya mungkin Pak Muji,
Pak Muji dilarang melakukan kekerasan. Pak Muji, maksud tindakan bagaimana itu Pak Muji? Ini kebajikan apa yang ada di dalamnya? Kasih sayang, cinta kasih. Kalau yang motif keras mungkin kasih sayang. Ayo Pak Muji, Pramuka itu cinta kasih dan kasih sayang sama manusia. silakan Pak Muji. Itu kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Kita lanjut ke Pak Waka, ingin dia menjawab dari tadi dari ekspresinya. Ayo, dilarang menggunakan narkoba Pak Waka. Kasih dan Oh, dilarang menggunakan sama manusia. Kira apa yang ada di dalamnya? dilarang Menggunakan narkoba karena kita bersinar nih, bersih dari narkoba. kepatuhan itu. Kepatuhan. Bu Ajah, mungkin Bu Ajah Yuniati bisa membantu bergantian atau menunggu giliran. Mungkin kesadaran Kesadaran. kesadaran kesadaran bahwa Terus Bu Rohmi dilarang. Hah? Dilarang merokok Bu Rohmi. Apa kira-kira yang kebajikan yang ada di dalamnya? apa ya, apa kesadaran diri, Guru BK pasti benar kalau BK. Insya Allah. Kesadaran kesadaran diri. diri. Mungkin Pak Muhammad Yusuf MPD gunakan masker. Tadi saya lihat gunakan masker. Kenapa dilepas sekarang? Nilai apa yang ada di dalam gunakan masker tuh Pak Yusuf? Nilai kebajikan apa? Pentingnya menjaga kesehatan. Masker. Tadi tujuannya pakai masker buat apa? Apa Pak Yusuf? Jadi hal ini akan kita lakukan juga ke siswa kita pada saat dia melakukan bolos misalnya. Kamu tahu enggak kesepakatan kita keyakinan kamu tidak terapkan, ada kebajikan apa yang kamu tidak lakukan. Karena Pak Yusuf ini masker Pak Yusuf, kira-kira apa Pak Yusuf? Selanjutnya Pak Ismul Hadi, yang terakhir ini Pak Ismul, berjalan di kelas. Nanti di belakang yang khawatir semua dapat pertanyaan. Di berjalan di kelas dan koridor Pak Ismul. Dalam jam pembelajaran. Ya, dia Jalan di kelas. ada kebajikannya kalau dia berjalan di kelas dan koridor. Kalau di teras-teras kelas itu sebaiknya berlari atau berjalan Pak Mul? Kenapa? Kalau di teras-teras kelasnya anak-anak itu sebaiknya berjalan atau berlari? Jalan. Berjalan. Berarti dari kebajikan apa yang dilakukan kira-kira ini? Patuh. Belajar dan kelas. Tanggung jawab. Tidak Pak Mul. Satu, Berjalan di kelas. dua setengah. Main-main. Langsung ada. Mungkin dibantu oleh Bu Urhanat sama Bu Putri. Berjalan baik. Aturan. Oke, kita cek jawaban kita bersama Bapak Ibu ya. Tidak ada yang salah di sini Bapak Ibu. Cuma ini kan, nah, Wih, yang betul yang tadi pertama siapa bertanggung jawab tadi ini? Waduh, mantap memang Pak Ibu, itu mantap luar biasa. Kita dipanggil PPG aja Pak Jumenap sendirian. Nah, yang lain berwarna merah Bapak Ibu. Kenapa berwarna merah? Bukan berarti itu dijelaskan di bawahnya. Terima kasih sudah menjawab, jangan aktif saja. Jadi sangat memungkinkan jawaban yang Anda kirimkan benar, tetapi dianggap salah oleh sistem Bapak Ibu yang buat salah ini karena tidak sesuai sama dengan kunci jawaban. Ulang Pak. Jadi Penyambuhan lalu soal. kalau saya kemarin tiap hari bertanggung jawab tuh saya tulis tanggung jawab salah dia harus ada pernya. Jadi di sini dilarang merokok ini kesehatan, gunakan masker kesehatan. Coba kita lanjutkan Bapak Ibu, kita lanjutkan topiknya. Solution ini solusinya. Kita lihat bersama solusinya Bapak Ibu. Nah,
Menghormati orang lain. Yang pertama, dilarang mengganggu orang lain itu saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain, komitmen. Keamanan. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan. Dari standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Jadi tidak bisa kita sendiri, kita Bapak Ibu. Pemangku kepentingan itu setiap kita warga di sekolah ini adalah pemangku kepentingan tergantung objek-objek yang kita laksanakan. Jadi semuanya Bapak Ibu. Dan pemangku kepentingan saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Universal kan, yang baik-baik itu sudah kita sama-sama paham sebenarnya apa saja sih yang baik, apa saja yang tidak baik. Jadi yang baik-baik ini sudah secara umum dia sama, universal seluruhnya memaham bahwa baik, tolong menolong baik, jujur baik, tidak mencontek baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, yang dimaksud pemimpin pembelajaran itu kita Bapak Ibu, semua guru-guru dan pemimpin, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan sisi positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, Beli tulisan. Aduh, tak semak. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. 3 motivasi yang melandasi segala tindakan kita ya Bapak Ibu. Yang pertama, kurang besar tampilannya. Saya rencanakannya pagi-pagi sudah selesai Bapak Ibu. Jadi 3 motivasi berlaku. Yang pertama seperti tadi kita sampaikan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang berpastinya, bukan yang pertama dan kedua Bapak Ibu. Untuk menghindari hukuman ini atau ketidaknyamanan adalah motivasi yang paling rendah. Dilanjutkan yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan, pujian. Ini biasanya kita juga senang kalau dapat kasih penghargaan dan pujian, apalagi kasih bonus kan. Tapi yang diharapkan di sini kita yakini bahwa perbuatan kita itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Kita yakin bahwa kebajikan akan menghasilkan kebajikan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga, motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu, murid memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kalau biasanya, kalau seperti tadi Bapak Ibu, kalau motivasi eksternal itu pada saat tidak ada Pak Ismul tidak dilakukan, karena dia melakukan karena adanya Pak Ismul. Terus ada penghargaan. Kalau guru ini sering saya kasih deh, kalau yang kasih deh saya tidak mau. Jadi dia berlaku untuk sesaat, yang hukuman maupun penghargaan. Diharapkan dia berdasarkan keyakinannya Bapak Ibu, yakin akan nilai-nilai kebajikan. Remaja di kelas perlu motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda. Jadi kita juga perlu motivasinya adalah yang ketiga Bapak Ibu, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sebagai teladan bagi murid, karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid. Menghargai nilai diri sendiri, itulah yang perlu kita miliki Bapak Ibu, bukan karena akan adanya hukuman dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu ada tabel seperti ini. Jadi yang namanya hukuman ini sudah sering kita lakukan Bapak Ibu, terutama saya sudah sering menghukum. Konsekuensi ini merupakan ganti rugi, sedangkan restitusi ini Bapak Ibu, ini yang diharapkan untuk kita lakukan. Seperti apa restitusi itu Bapak Ibu? Ini ada tampilannya.
identitas gagal. Kalau kita melaksanakan hukuman itu identitas gagal Bapak Ibu, diharapkan kita tidak melakukannya. Kalau yang sukses itu konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi merupakan pilihan. Jadi kalau konsekuensinya begini Bapak Ibu, pada saat anak ini terlambat di kelas, terus dia pelajaran yang matematika misalnya, kamu lari sih di lapangan, dia lari itu merupakan hukuman Bapak Ibu atau simpelnya. Terus tapi beda dengan pelajaran olahraga, datang terlambat di pelajaran olahraga, teman-temannya sudah selesai pemanasan, dia baru datang, maka gurunya bilang kamu lari di pelajaran olahraga ini bukan berarti hukuman Bapak Ibu, bisa dikatakan bahwa itu konsekuensi. Dia berlari itu karena jam pelajaran olahraga memang dia perlu pemanasan. Karena dulu pernah saya dengar di sini orang tuanya langsung marah anaknya disuruh lari di jam pelajaran olahraga. Padahal guru olahraganya sudah melakukan tindakan yang tepat sebelum beraktivitas perlu pemanasan terlebih dahulu. Konsekuensi ini tahapan yang kedua Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan ke poin berikutnya Bapak Ibu. Jadi karena ada telepon Bapak kepala sekolah, berharap kita semua dalam kondisi yang senang, sehat, bahagia, tidak kecapean Bapak Ibu. Ini PPD ini hampir tak tidur kita buat dari malam. Terus, nah ini dia Bapak Ibu. Kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang melatar belakangi orang melakukan sesuatu? Itu ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang merupakan kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu Bapak Ibu? Ini dia. Yang pertama adalah tentunya setiap makhluk hidup ingin ada naluri bertahan untuk hidup. Terus seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus ada kasih sayang Bapak Ibu dan rasa diterima. Di mana saja kita Bapak Ibu, kalau kita ada diterima di komunitas kita atau di lingkungan kita juga merasa susah Bapak Ibu. Jadi ini kebutuhan dasarnya. Terus yang kedua penguasaan, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan. Ini kebutuhan dasar setiap orang, kemungkinan besar harus mempunyai kebutuhan yang lima ini Bapak Ibu. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak. Lihatlah para guru yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, ingin berkuasa? Ada tidak? Mereka jawabannya terhadap penguasaan Bapak Ibu. Terus yang kedua terhadap kebebasan. Kadang-kadang mau ikut aturan, ingin bebas, ingin jam beraktivitasnya tidak mau diatur. Terus kesenangan, guru yang selalu ingin dapat kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif? Nah, coba Bapak Ibu, kita coba lihat ini lagi pertanyaan. Yang di belakang belum sempat menjawab pertanyaan tadi. Mulai dari Pak Wisma. Nah ini ada kasus ini untuk anak TK, banyak kasus ini kita bisa pilih untuk anak TK, bisa pilih untuk anak SD. Oh ini lah yang SMP dah ya, yang SMA. Kasusnya ini Pak Wisma. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun, dia senang ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Sejak akhir pekan dia beralih menyetir, dia melihat terlihat senang sekali. Berarti sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Menyetir mobil itu seru, katanya Dimas. Jawabannya katanya sama ibunya, kenapa kamu belajar menyetir mobil? Menurut Pak Wisman ini pernyataan dari Dimas ini apakah merupakan kesenangan? Apakah kebutuhan dasar yang itu adalah kesenangan
cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kebebasan. Penguasaan, kemajuan. Penguasaan, coba kita lihat penguasaan. Oh, Bu Putri yang senang, benar kesenangan katanya Pak ini jawabannya. Bukan berarti kalau Mas Ari bukan sistem yang banyak salah. Karena dinyatakan di sini yang membuat salah itu sistem. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini kalau dia jawabannya misalnya bisa jalan-jalan naik mobil sama aku apa biar bisa jalan-jalan naik mobil sama kalau jawabannya bukan kalau tadi kan seru kan kalau sekarang dia menjawab gimana sih oh biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah ini kategorinya apakah dia kesenangan, kebebasan, penguasaan atau cinta dan kasih sayang. Kebebasan. Kebebasan. Coba kita lihat. Cinta dan kasih sayang. Jadi disayang sama teman-temannya dibawa kalau mobil itu Pak ya. Tapi bukan berarti Pak yang salah. Ya betul juga kebebasan karena di mobil Pak yang kayak pengalaman pulang kebebasan kan. Terus selanjutnya dia ada jawaban seumpama dia menjawab aku merasa bangga dan keren. Kira-kira apa yang Bapak Ibu? Pak merasa bangga dan keren, kesenangan. Kita coba Bapak Ibu. Oh ternyata penguasaan, bangga dan karena. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak kasus dari sini kita tahu tahap, mulai mengenal pengenalan saja dulu Bapak Ibu nih bagaimana kita tentang disiplin positif. Jadi tadi Pak Haji makmur Pak Haji. Beruntas Pak Haji suruh saya. Nah, 5 posisi kontrol guru ini Bapak yang perlu kita betul pahami bahwa kita bisa dalam posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita langsung aja ke soalnya kalau gitu, di mana posisi kita. Bisa kita cobakan di Pak Habib dulu posisinya di mana Pak Habib. Langsung soal lah ya karena waktunya. Langsung soal. Nanti soal jelas ya. Nah ini Pak Habib. Misalnya dia ngomong sama muridnya seperti ini Pak Habib. Saya kecewa sekali sama kan ada 5 posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Iya manajer. Pengamat, pemantau tadi sebagai pemantau dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah sekarang Pak Habib, misalnya Pak Habib ngomong ke siswanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia posisinya posisi mana Pak Habib? Manajer kayaknya. Manajer. Nah itu maaf, mengenai manajernya belum ada yang ada pemantau, pembuat rasa bersalah, teman dan penghukum. Sebagai Mantap. Oh ini kita coba dulu BK membuat rasa bersalah. Kecewa. Jadi orang yang kecewa merasa tuh Bu Romi kecewa sama saya berarti saya salah ini. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah ini coba Bu Ustazah jangan aku. Kalau kalimatnya Bu Ustazah seperti gimana? Teman. Ya Bu Atur. Teman. Teman, tidak ada temannya di sini. Ada Pak. Oh iya. ada teman itu Pak. Sebagai teman. Pilihannya kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Kan posisi kontrol tadi Pak. Kan dari posisi kontrol. Ya, mana dia anggaplah ya cinta saya. Posisi kontrol kan tadi. Oke. Kenapa dia larinya ke sini? Pada jawab paling dulu kontrol nanti kembali ke sini. Nah, lu Bapak Ibu. Nah, kan. Tadi sudah benar dari penghukum dan sebagainya. Ya, itu posisi kontrol. Ini sana sistem Bapak Ibu. Sejauh. Jamnya salah kita aja.
Ya, ini dia posisi kontrol. Posisi kontrol. Terus sebenarnya ini saya jadi sekitar 2 minggu dikasih kesenangan dalam materi, terus diminta menyampaikan 1 hari. Nah ini lanjutkan ke materi terakhir. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Karena kita pernah dengar ranahnya segitiga ini Bapak Ibu. Jadi kita selaku di sini posisinya adalah manajer. Diharapkan kan ada 5 pos kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Posisi yang penghukum dan pembuat bersalah identitas gagal Bapak Ibu. Jangan dilakukan. Membuat siswa merasa bersalah dan menghukum. Yang bisa dilakukan adalah boleh kita sebagai teman Bapak Ibu, sebagai teman, tapi tidak diharapkan seperti ini. Yang paling diharapkan adalah kita sebagai manajer Bapak Ibu. Manajer ini dia akan membantu menyelesaikan masalah dengan membuat siswa tersebut bahwa dia kesalahan itu hal yang lumrah dalam proses belajar. Jadi Pak Guru mungkin akan seperti kamu membuat hal yang salah pada saat posisinya sekali, buat dia identitasnya dulu menjadi stabil identitas, terus menanyakan alasannya kenapa sih kamu tadi berbuat seperti itu. Karena dia maki saya di medsos Pak, gini atau dia ternyata memfitnah saya. Kira-kira sikap kamu pada saat kamu emosi membalas itu benar apa tidak? Benar. Apa yang perlu pertama. Selanjutnya dia kalau segitiga restitusi ini tidak memberikan pilihan, tidak memberikan solusi, tapi menawarkan kira-kira untuk kamu kedepannya apa sih yang kamu ingin lakukan, seperti itu, untuk agar kamu tidak lagi mencontek, agar kamu tidak bolos lagi. Suruh dia membuat pilihan terhadap tindakannya. Mungkin demikian Bapak Ibu. Mohon maaf, kurang lebih waktunya adalah tidak sampai 1 jam ya. Sebenarnya ini kegiatannya. Oh ya, saya tak lihat HP mewahnya Bu Rehan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tutup dengan permohonan maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Mungkin dia Bu Rohmi dulu sama Bu dia pernah menyampaikan, ternyata keluar disampaikan masih hati itu kan tentang binakan-binakan yang mungkin punya kasus berbeda-beda. Jadi udah tahu apa modulnya di PPK ini Bu Rohmi? Ada tentang Kiai Rewanara, Buddha positif. Ya, kurang lebih kalau masih Kiai Rewanara kemungkinan bisa ketemu seperti ini juga masalahnya. Nanti kalau kesulitan minta Jadi, tolong Pak Risman. Kalau ada kesulitan silakan segera hubungi nomor telepon saya Bu Romi. Oke. Terima kasih Bu Rehan, mungkin cukup videonya.